itu ketemu sama Bu Lastri langsung di rumah barunya, karena saya juga pengen ngeliat seperti apa sih rumah pengen tahu itu rumahnya siapa. Iya kan? Dia kan pasti akan tinggal di situ kan? di kafe. Jadi di kafe ya? Iya di mungkin di Western Cafe kali ya, yang terlalu jauh dari Albar, nanti kalau transaksi, ya kan, ajak Ibu Lastri dan juga ajak keluarganya, ya, untuk sebagai saksi atau tanda tangan, supaya meyakinkan ya. Ya, udah deh kalau misalkan emang di kafe mana tadi? Di Western Cafe. Ibu Lastri masih datang belum, jadi bayar dulu sendiri ya. Karena untuk transaksi itu dengan soal ini saya kurang paham ya. Kalau bisa ya kalau ibu syarat sama keluarganya, karena transaksi ini kan nggak kecil uangnya, sama 3 miliar. Jadi itu ada saksi kali Pak ya. Maka untuk proses transaksinya tentunya dilupain Mas. Iya betul. Jadi besok kita ketemu baca hal dan mungkin nanti bisa langsung lanjut ke notaris. Notaris ya. Jadi kita ketemunya di sana. Ya udah, Bar, yaudah nggak apa-apa deh, janjiin aja besok ya. Pastiin aja Bu Lastrinya datang ya. Ya udah Pak Thomas, kalau gitu oke deal dengan harga 1,3 miliar. Dan setuju karena saya lihat kondisi rumahnya emang pas buat keluarga saya juga. Mungkin di kafe besok malam kalau bisa ya Pak ya. Ada malam agenda ya. Besok malam nanti saya langsung sampai di kafe. Dan kalau bisa Ibu Lastrinya datang, kalau kan nggak bisa minta nomor teleponnya. Jadi kalau bisa sama keluarga itu nggak apa-apa. Oke, saya akan ya pokoknya kita tunggu aja. Iya, mohon maaf waktunya. Oke, Bar, bagus Bar. Ya, kita paksa juga nggak bisa. Nunggu kabar besok berarti. Yaudah, kita ini aja. Kita break aja dulu sampai di sini, ya. Sambil informasi nyari kabar mungkin yang lain boleh. Ya kawan-kawan, Jack ya, cari informasi Jack ya. Tentang Bu Lastri sama Mas Tito di mana tempatnya boleh juga. Ya. Oke Mbak, kita dulu kabar dari tim ya. Aku pulang aja, istirahat dulu. Ya. Lanjut jalan Pak, ke kantor pulang. Ya, ini sekarang kita ada di lokasi tempat pertemuan ya. Antara Albar sama agensi propertinya, dan agensi propertinya juga janji akan mengajak pemilik rumahnya yaitu Ibu Lastri ya. Nah, ini sekarang kita juga lagi nunggu klien kita Ina yang sampai sekarang belum ada kabar ya. Kita udah WA, udah SMS. Padahal tadi sore katanya udah oke, nggak apa-apa, dia mau datang. Mau dia ya? Dia bilang dia nyusul aja malam, gak usah dijemput kan. Tapi nggak sakit perutnya ini? Enggak, nah khawatirnya tuh sekarang dia sakit perut, cuma pasti dia ngabarin, cuma ini nggak aktif. Ya makanya ini kalau ngabarin mendadak gini gimana ya? Ya udah, ini kita coba tunggu dulu agen propertinya ya. Nanti kalau emang keadaan nggak memungkinkan nungguin ini, yang terpaksa kita akan bergerak sendiri kalau gitu. Gimana Ban? Pak Thomas udah sampai. Oh udah? Udah. Yang mana sih Dia nelponin gue mulu. Oh. Itu tuh orangnya tuh. Dia turun dari motor tuh. Oh yang pakai kacamata itu ya? Pakai kacamata, turun meja. dari motor, iya. Kok dia sendiri sih Ban? Belasannya nyusul telepon tadi katanya. Oh belasnya nyusul. Ah. Iya. Sebelah mana itu ya? Pas sampai di Jakarta Barat, di tempat kafe yang kita tentukan, gak lama kemudian Pak Thomas datang sama seorang perempuan muda. Dan cewek. Itu siapa itu? Itu bukan Bu Lastri loh. Maksudnya agak gendut kan? Bukan, udah tua juga. Iya, tua dan agak gendut. Ini kok muda? Ini muda dan Enggak, waktu lu janjian pengen ketemu pemiliknya kan? Pemilik rumah kan? Janjian mau Bu Lastrinya. Kok dia diajak? Ina di telepon handphonenya mati, DW nggak dibalas, di sosial medianya juga nggak ada kabar. Dia belum aktif sama sekali. Kemana Ina ini? Akhirnya kita bingung di situ, kita ambil kesimpulan, kita ambil tindakan. Ya udah, kita temuin Pak Thomas, kita tanya siapa perempuan itu dan di mana Bu Lastri. Ya udah, gini aja, kita langsung aja ketemu dia aja deh. Takutnya momen ini hilang malahan. Yuk, ini kita turun aja yuk, ya.
Sekali kita tanya siapa perempuan itu ya. Yuk, dia mau cabut loh, dia mau cabut loh. Ayo, buruan. Ayo buruan. Buru-buru kita masuk ke kafe kopi itu, Pak Thomasnya kaget. Pak Thomas. Iya. Ya Pak, sorry, nggak usah berpikiran negatif dulu. Ini kita mau jelasin semuanya. Halo Mbak, sorry bisa nggak kita ngobrol sebentar? Nggak apa-apa, Pak. Duduk aja dulu, Pak Thomas. Nggak apa, santai aja tuh, tenang dulu kita dari. Apa ini sebenarnya? Merasa Pak Thomas ini dibohongin, dia marah di situ. Kita tenangkan di situ bahwa tujuan kita ini niat menolong Pak, bukan menipu Bapak. Pak Thomas ini maksudnya apa? Enggak, saya mau nanya ini Mbak, ini sabar, siapa sabar. malahan? Saya Mbak, juga siapa? nggak ngerti, Thomas Mbak. mau bikin saya malu. Enggak, saya juga nggak ngerti. Saya kemarin ditelepon sama Mas Irfan. Lalu kita bikin janji karena beliaunya sudah mau harga 1,3 M. Ini maksudnya Ya, apa? maaf, Ada Iya, apa? saya nggak ngerti. Saya di luar ini saya nggak ngerti. Sebenarnya memang kita sengaja. Ini siapa kalian ngapain? Iya, kita kan dari ANTV, Mbak. Ya, ada apa? Ada sama sekali buat Mbak, tadi kan kita bilang kita di sini mau ngebantuin Mbak Ina. Mbak Ina, iya. Ina. Mana Inanya? Inanya ada kemungkinan dia mungkin lagi sakit, Mbak. Karena kemarin sempat masuk ke klinik. Ya perutnya sakit dan Jadi kalian semua ini disuruh sama Ina? Enggak, Mbak, kita nggak disuruh. Kita datang Iya. ke sini tuh buat bantuin Ina, Mbak. Bantuin apa? dia pengen cari suaminya Mas Tito. Ya tapi nggak Ya, kayak mohon maaf. gini. Ya, mohon maaf Pak, ini sengaja kita. Harusnya dari kemarin bilang. Mohon maaf Pak, ini sengaja kita nggak jujur. Ya, Mbak, sengaja nggak tunggu jujur. ya. Sabar dulu. Mbak, Maaf, ini sabar Pak, dulu. hubungannya dengan Mbak Ibu Lastri apa ya? Ini kan Mbak siapa? Mbak, sebentar. Mbak siapa? Mbak, sabar dulu. Mbak siapa? Mbak, sebentar. Sebentar, Mbak. Ini Ina mau ketemu sama suaminya, kan hak seorang istri dong. Tolong bilangin sama Ina, lupain aja Tito. Loh, itu kan suaminya, Mbak. Maaf, Mbak, ini siapanya? Mbak, ini siapanya Ibu Lastri? Mbak, ada hubungan apa coba? Mbak, sebentar, Mbak, tolong, Mbak. Mbak, tolong dong. Mbak yang bukan urusan kalian Mbak, lagi. tolong dong. Kenapa Mbak yang datang? Kalau Mbak Saya yang datang, keluarganya. Tito dari Mbak, mana, sebentar, Mbak? Mbak. Kita mau ketemu sama Tito. Mbak, awas. Ayo, Mbak, kita meminta tolong, Mbak, bisa nggak? Mbak, Titonya Mbak. ada di mana, Mbak? Sekarang Titonya di mana? Saya minta nomor telepon Tito dong, Mbak. Mbak, saya mohon banget, Mbak. Saya mau bantuin Ina. Mbak, tolong, Mbak. Akhirnya gue curiga, gue minta tolong sama Albar. Bar, ikutin perempuan ini, Bar. Ikutin, ini perempuan ini pasti ada kunci sesuatu yang disembunyikan sama dia. Albar ngikutin perempuan itu dan gue sama Feli menuju ke rumahnya Ina. Ikutin, tanya Mbak tadi, ikutin. Iya Pak, kita minta maaf Pak ya. Sekali lagi Pak, kita minta maaf Pak ya. Minta maaf Pak. Oke Pak, makasih Pak. Yuk kita langsung ke tempatnya Ina. Yuk Albar udah menuju ke sana, Albar ngejar ke sana ya. Kita ke tempatnya Ina yuk. Pas sampai di rumahnya Ina, ketok-ketok pintunya, nggak ada jawaban. Kita panggil, kita intip di jendela juga nggak ada jawaban. Assalamualaikum. Mbak Ina. Ina, Ini motor siapa ini? ini kucil lagi. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Ina. Mbak Ina, Assalamualaikum. Ada apa ya, Mbak? Akhirnya kita tanya sama tetangganya, bener nggak ini rumahnya Ina? Ibu, ini kontrakannya Mbak Ina kan? Iya, tolong Mbak Ina. Ada nggak Mbak Inanya ya? Mbak Ina nggak ada. Tadi datang suaminya sih ke sini. Suaminya datang ke sini. Suaminya. Terus mana biasanya? Suaminya. Berarti Ina ini sudah ketemu sama Tito dong. Selesai dong masalah. Oh, pasti udah ketemu dong. Iya. Terus kayaknya si suaminya bicara masalah keguguran. Liburan. Guguran gitu. Oh, ya ampun. Berarti ternyata suami udah tahu, udah ketemu dong berarti dia sama suaminya. Iya, ketemu tadi. Terus dibawa kemana Ibu ya? Mereka pergi tapi nggak tahu saya pergi kemana. Tempat tinggal suaminya tahu nggak Ibu sekarang? Saya nggak tahu. Yaudah Bu, makasih Bu ya. Ibu ya. Hati-hati. Sini. Itu ada Ibu Lastri. Akhirnya kita coba hubungin Albar. Seberapa jauh informasi dari Albar mengikuti perempuan itu. Coba telepon Albar deh. Ada yang punya handphone nggak? Coba hubungin Albar.
Kalau dijemput sama suaminya udah ketemu dong harusnya. Dong, makanya gue udah ada kita ya tapi. Sibuk lagi nomornya Alba. Ya udah. Kita kontak-kontak abang nggak diangkat-angkat. Akhirnya kita sepakat ya sudah. Kalau emang klien kita ini nggak ketemu sama suaminya Tito ya sudah. Berarti mereka udah selesai masalahnya. Mereka sudah baikan, alhamdulillah. Kita melanjutkan membantu klien kita yang baru. Nah pas kita mau menuju ke mobil, mau masuk mobil, tiba-tiba